wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah, NPM 041127, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang, malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi, perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dan supplier. Inilah yang membuat inventory manajemen sangat penting dilakukan. Fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja sih fungsi dari manajemen persediaan? Yang pertama yaitu menganalisis kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan, untuk berjaga-jaga. Jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi pesanan. Persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun mungkin bisa terjadi. Perusahaan harus selalu memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika kalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis ataupun hal lain. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa diproduksi. Pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal pengelolaan persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Setidaknya, ada 5 metode inventory management yang biasa dipergunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan. Berikut penjelasan masing-masing metode. Yang pertama, metode EOQ, Economic Order Quantity. Biasa disebut dengan metode kuantitas. Pesanan ekonomi merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan sudah ditentukan oleh pemesan, berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan spesifikasi, serta berapa harga dan bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi, nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya. Tidak akan sampai terjadi bahan sia alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Yang kedua, metode MRP atau Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material. Merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain
Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga semakin sedikit. Dalam metode ini, jumlah persediaan biaya untuk otomatis akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Yang ketiga, metode JIT atau Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu, memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini dikarenakan jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Yang keempat, metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan perlu diperlakukan berbeda. Misalnya, ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bisa dilabeli dengan grade A karena paku perlu perlakuan khusus untuk menyimpan dalam gudang supaya tidak rusak. Lalu cat bisa dikategorikan golongan B karena penyimpanannya mungkin lebih mudah dibanding kayu. Untuk paku bisa diberi kode C karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanannya jauh lebih mudah dibanding dua persediaan sebelumnya. Kelima, metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini mempunyai keunggulan tersendiri. Salah satunya mampu merendam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Tantangan dalam mengelola manajemen persediaan. Dalam mengelola manajemen persediaan, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Berikut adalah beberapa tantangan umum yang sering muncul dan beberapa strategi yang dapat membantu dalam menghadapinya. Yang pertama, mengoptimalkan persediaan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara terlalu banyak dan terlalu sedikit persediaan. Terlalu banyak persediaan dapat mengakibatkan biaya penyimpangan yang tinggi, sementara terlalu sedikit persediaan dapat menyebabkan kekurangan stok dan hilangnya pelanggan. Dengan menganalisis permintaan masa lalu dan meramalkan tren masa depan, kita dapat mengatur tentang persediaan yang tepat. Yang kedua, mengelola siklus hidup produk. Setiap produk memiliki siklus hidup yang berdiri dari fase pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Tantangan dalam manajemen persediaan adalah memprediksi dan mengelola perusahaan dan dalam permintaan yang terkait dengan siklus hidup produk. Kita perlu mengatur persediaan dengan bijak dan mengantisipasi perubahan tren permintaan agar tidak menghadapi kelebihan dan kekurangan persediaan.
Analisis pasar dan penggunaan teknik peramalan dapat membantu dalam menghadapi tantangan ini. Koordinasi dengan pemasok. Mengelola hubungan dengan pemasok adalah aspek penting dalam manajemen persediaan. Tantangan yang mungkin muncul termasuk keterlambatan pengiriman, kualitas yang buruk, atau keterbatasan persediaan dari pemasok. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk menjalin hubungan yang kuat dengan pemasok dan menjaga komunikasi yang terbuka. Perencanaan yang baik, kolaborasi, dan pemantauan terhadap kinerja terhadap pemasok dapat membantu dalam meminimalkan risiko yang terkait dengan persediaan. Dan yang keempat, mengelola persediaan multi lokasi. Jika bisnis kita memiliki beberapa lokasi atau gudang, tantangan yang mungkin muncul adalah koordinasi persediaan di seluruh lokasi tersebut. Kita perlu memastikan bahwa persediaan yang diperlukan tersedia di setiap lokasi secara efisien. Dalam hal ini, implementasi sistem manajemen persediaan, terintegrasi dan pemantauan yang akurat terhadap persediaan di masing-masing lokasi dapat membantu mengatasi tantangan ini. Perubahan tren dan kebutuhan pelanggan yang terakhir. Tantangan lain adalah perubahan tren pasar dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Perubahan ini dapat mempengaruhi permintaan, preferensi, dan pola pembelian pelanggan. Untuk menghadapi tantangan ini, kita perlu melakukan analisis pasar yang terus-menerus, memantau perilaku pelanggan, dan memiliki fleksibilitas. Dalam mengelola persediaan, menerapkan strategi penyesuaian cepat seperti program promosi atau pengembangan produk baru dapat membantu menjaga kepuasan pelanggan dan meningkatkan keberhasilan manajemen persediaan. Dan kesimpulannya, jika kita menetapkan praktik terbaik untuk manajemen persediaan, hal ini dapat sangat membantu dalam menjalankan bisnis kita secara efisien. Penting untuk membuat pilihan yang tepat yang dapat berkembang dan tumbuh bersama bisnis kita. Manajemen persediaan yang baik akan menghemat uang dan meningkatkan layanan pelanggan. Ingatlah bahwa sistem manajemen inventaris yang efektif kita dapat menjaga bisnis kita dapat menguntungkan, menganalisis pola penjualan, dan memprediksi penjualan di masa depan, dan mempersiapkan diri untuk hal-hal yang tidak terduga. Dengan manajemen inventaris yang tepat, bisnis memiliki peluang yang lebih baik untuk bertahan dan berkembang. Cukup sekian presentasi dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.